Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Yang di Surga. Saudara, sadar atau tidak, bersedia atau tidak, siap atau tidak, suatu saat nanti setiap kita akan memasuki yang namanya kekekalan. Bicara tentang kekekalan bisa merupakan kehidupan kekal. Tentu ini yang kita nantikan sebagai orang percaya. Atau kebinasaan kekal, yaitu ketika kita tidak dikenal dan ditolak oleh Tuhan. Ini merupakan suatu realitas yang menggetarkan sekaligus mengerikan, saudara. Bayangkan saja kalau sampai kita mengalami kematian kekal. Itu artinya terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Pasti itu akan sangat tragis. Dan yang perlu saudara tahu, Tuhan Yesus pun tidak menghendaki setiap kita binasa. Itulah sebabnya Ia mengajarkan formula kehidupan melalui doa Bapa kami, di mana kalau kita perhatikan kalimat pertama, bunyinya, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Matius 6 ayat 9. Perhatikan, saudara, kalau Tuhan Yesus mengajarkan kita memanggil Bapa, dengan menambahkan kata yang di surga, tentu bukan tanpa maksud. Bukankah tanpa disebut yang di surga, orang pasti sudah tahu bahwa yang dimaksud adalah Allah, yaitu Bapanya Kristus. Iya kan? Tetapi karena ini merupakan formula kehidupan, maka haruslah lengkap. Sebutan Bapa kami yang di surga pastilah mengandung pelajaran. Saudara, kalau Bapa yang benar adalah Bapa yang di surga, tentu ada oknum lain yang mau dipanggil Bapa. Yohanes 8:41, maksud saya ayat 41 mengatakan, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari jinah. Bapa kami satu, yaitu Allah. Dalam ayat ini, kita melihat Tuhan Yesus sendiri mengatakan ada Bapa yang lain selain Bapa di surga. Iya kan? Jelas kok. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Nah, itu kan bukan Bapa di surga, melainkan Bapa yang lain. Nah, pertanyaannya siapakah dia? Kalau saudara terus membaca, maka saudara akan temukan bahwa Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya, yaitu dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara, bapa yang lain yang dimaksud adalah bapa segala dusta, yaitu iblis. Memang iblis mau memiliki kedudukan seperti Allah Bapa. Dan karena itulah ia memberontak di surga. Seperti dituliskan dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 19, ya saudara catat. Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 19,
Wahyu 12 ayat 3 sampai 4 serta ayat 7 sampai ayat 9. Saya berharap saudara bisa baca sendiri supaya lebih jelas. Jadi, kalau Tuhan Yesus menambahkan yang di surga, ini sejatinya untuk membedakan Bapa di surga dengan Bapa lain yang tidak ada di surga. Dengan memanggil Allah dengan Bapa kami yang di surga, kita sebenarnya sedang mengatakan kepada iblis bahwa iblis tidak layak menjadi Bapa kita. Saudara, sejak semula iblis itu mau menyamai Allah, bahkan mengatasinya, serta berusaha merenggut hak sebagai bapa. Sebab ia memang pencuri. Ia berhasil menyeret sepertiga malaikat untuk menjadi pengikutnya. Dan ia juga mau menyeret sebanyak-banyaknya manusia untuk masuk dalam persekutuan dengan dirinya. Namun, ini harus diingat, ia tidak berhak menjadi bapa, sebab roh manusia tidak berasal dari iblis. Sekali lagi, saya ingatkan, saya tekankan, bahwa roh manusia bukan berasal dari iblis, melainkan hanya berasal dari Allah Bapa. Saudara, mengetahui sepak terjang iblis ini, kita harus senantiasa waspada. Ada bapa yang benar, ada bapa yang palsu. Ada gembala yang baik, ada gembala yang jahat. Gembala yang baik membawa domba-dombanya ke rumput yang hijau. Sementara gembala yang jahat menuntun mereka untuk dibakar di api kekal. Tetapi banyak orang yang tidak mau mengikuti gembala yang baik ke rumput yang hijau. Ya saudara, karena jalannya sukar dan sempit. Lebih banyak orang yang suka mengikuti jalan gembala yang jahat. Ya karena jalannya mudah dan mereka bisa suka-suka sendiri. Padahal ujungnya adalah api kekal. Tidak mungkin menjalani jalan yang lebar dengan mengharapkan hasil yang seharusnya diperoleh dari jalan yang sempit. Itu kan kontradiksi, itu berlawanan dan bertolak belakang. Maka jangan sampai merasa ya saudara sudah memiliki bapak yang benar, padahal ternyata bapak yang palsu. Jangan merasa sedang mengikuti gembala yang baik, padahal ternyata gembala yang jahat. Kita harus tahu siapa bapak yang benar dan gembala yang baik itu. Oleh karena itu, kita harus belajar firman terus-menerus, supaya memiliki indera rohani yang terlatih untuk membedakan antara yang asli dan yang palsu. Memang tidak ada orang Kristen yang mau menjadi anak iblis, iya kan? Mereka mau menjadi anak Tuhan. Tetapi untuk itu, mereka harus mau menuruti cara-cara Tuhan, bukan cara-cara mereka sendiri. Begitu saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.